Yang keempat dan kelima, ini yang kami tekankan. Yang keempat, 1, 2, 3, kabur bagi anda mungkin. Tapi ijtihad ini harus berusaha di dalam memilih pemimpin, harus. Yang keempat adalah, jika engkau memilih seseorang, lepaskan dirimu dari kepentingan pribadimu. Hei Ustadz, hei Kiai, saya sampaikan dimanapun kami berada, jangan engkau pilih dia gara-gara dia menawarkan akan bangun pondokmu. Pejabat yang sudah punya jabatan, jangan pilih dia gara-gara akan janjikan naik pangkat. Hei pengusaha, jangan pilih dia hanya karena dia akan menjanjikan proyek baru buatmu. Kalau kita mendoakan orang yang lagi musuhan kita dengan dia kurang ajar sama kita, maka malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Para ulama menjelaskan apa? Ini doa yang sangat mudah dikabul. Dikatakan bahwasanya ada doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa untuk orang yang menganiayanya, yang kurang ajar kepadanya. Maka doa yang kita panjatkan akan langsung dikabul oleh Allah untuk kita. Alif baina qulubina wahdina ya rabbana subul salam wa najina minadh dhulumati ila nur. Ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pejuang-pejuang keluarga yang dengan harapan besar datang ke Korea, ingin kembali dengan bekal untuk keluarga, menjalankan kewajiban, membawa keluarga kepada kesejahteraan dunia untuk kesejahteraan di akhirat. Maka yakini dan sadari tujuan. Yakini bahwa kalau kita memperjuangkan karena Allah, memperjuangkan keluarga karena Allah, dan ini harus diingat. Di sini bukan pengen hura-hura, bukan ingin menjadi orang kaya dipandang orang lain sebagai orang kaya, akan tapi niatlah di dalam mencari nafkah, mencari rezeki karena untuk mengangkat keluarga, agar keluarga tidak menjadi orang yang susah. Memperjuangkan keluarga karena Allah, maka jika niat ini benar di dalam hati anda, maka sepanjang anda duduk di tempat ini bekerja, akan diberi pertolongan oleh Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama akan kami sampaikan undang-undang dalam majelis. Ini penting sekali supaya kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Undang-undang pertama adalah berlaku kepada siapapun yang mengajar. Kami dalam hal ini, dan siapapun dari kita yang ini, kami yakin bahwasanya semua yang ikut perkumpulan ini adalah punya kewajiban mengajak saudaranya kepada kebaikan. Karena dari 40.000 atau 35.000 ini adalah jumlah, ini adalah hanya berapa persen. Artinya anda semuanya punya tugas membawa mereka kepada kemuliaan. Nah inilah, untuk mengajak orang kepada kemuliaan ada rambu-rambunya. Dan ini harus dihadirkan dalam majelis. Karena banyak orang belajar ilmunya tidak manfaat. Banyak orang belajar tidak mendapatkan apa-apa, karena dia tidak mematuhi aturan-aturannya. Yang pertama, kalau kita ingin mengajak seseorang, harus kita mengajak mereka dengan penuh kasih dan cinta. Seorang guru kalau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, mereka tidak akan memberikan ilmu. Siapapun dari kita kalau mengajak seseorang, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Lihat kalau itu umat Nabi Muhammad, itulah yang diajarkan Rasulullah. Kalau ada seorang ustadz memandang muridnya atau yang belajar kepadanya dengan pandangan merendahkan, ada hijab, ilmu tidak akan nyampe. Sehingga pendidikan dari ulama-ulama ahli tarbiyah
Tugas kita kalau di saat ingin mengajar seseorang, mulai dari bangun malam mendoakan, setiap habis sholat mendoakan, memperbanyak doa untuk orang yang akan kita ajar. Nanti semua yang pulang ke daerah masing-masing ingin mengajak saudaranya, tidak cukup Anda mengajak dengan lisan fasih Anda. Anda harus membiasakan di tengah malam mengadu kepada Allah, ya Allah itu temanku, semoga bisa ikut bergabung dengan kami. Terus memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Ingat, kita ini sering lupa, khususnya di saat kita sudah menjadi ustadz atau soleh begini. Rupanya setan masuk merusak kita dengan cara yang berbeda, yaitu kita mudah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Orang mabuk yang kita lihat, asalkan itu umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, nggak boleh kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bahkan kalau kita melihat orang yang kafir sekalipun, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Pandang mereka dengan pandangan penuh kasih. Dia hanya akan senang di dunia kalau tidak beriman. Ini harus ada di dalam hati kita di saat kita ingin mengajak orang lain. Kita sering memandang orang lain dengan pandangan rendahkan. Misal, mungkin di Indonesia, kita buat contoh di Indonesia, kita lagi habis selesai menghadiri sebuah pengajian, kemudian kita keluar dari masjid, mungkin waktu di masjid atau di majelis tadi mendengar ceramah yang menyentuh hati kita, doa yang menyentuh sehingga kita sempat menitikkan air mata. Keluar dari majelis, ataunya di alun-alun atau di terminal, kita naik kendaraan, naik mobil, di situ ada beberapa wanita yang pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil lewat, lalu dia melambaikan tangannya, karena dia adalah wanita yang diuji Allah dengan kerendahan. Dia adalah pezina, dia adalah pelacur, melambaikan tangan. Kita yang lepas atau baru keluar dari majelis atau masjid, bagaimana pandangan kita dengan dia? Mungkin di antara kita di saat melihat wanita seperti itu, atau melihat ada anak muda yang mabuk di situ, mungkin pandangan kita adalah seperti ini. Kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak dia sadari kalau astagfirullahnya astagfirullah ngejek dia. Bukan astagfirullah dia minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita, hadirkan, siapa di antara kita yang di saat kita melihat saudara kita yang melakukan kehinaan seperti melihat wanita seperti itu, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka kemudian spontan menengadahkan tangan, menitikkan air mata, memohon, ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan hidayah dan petunjukmu, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Siapa dari kita yang seperti itu? Kita sering dikuasai kesombongan, lalu mereka busuk, rendah, seolah dia sudah punya surga. Nah, kalau kita mengajak orang, hati kita seperti itu, runtuh kita. Ini yang harus kita hadirkan. Ustadz, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini rambu-rambu. Ada sebuah kisah, baginda Nabi pernah mengisahkan bahwa ada satu abid ahli ibadah di atas bukit, satu lagi preman di tengah pasar. Kami sampaikan ini kisah untuk preman. Para preman dengar ini kisah, indah sekali ini kisah. Preman segala keonaran dilakukan, artinya semua dosa dilakukan. Yang satu ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit kerjaannya hanya sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, zikir. Nabi berkisah, suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Yang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia pun harus turun pergi belanja ke pasar. Si preman pasar yang katanya badung bandel tersebut, ternyata di saat itu tergerak hatinya ingin datang ke atas, ke tempatnya sang ustadz. Waktu bersamaan, yang dari atas sang kiai sang ustadz turun, yang dari bawah sang preman pun naik. Mereka bertemu berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat mereka berpapasan di tengah jalan setapak, sang preman itu sangat kenal dengan sang ustadz. Sama sang ustadz pun juga sangat kenal dengan preman, sebab dua-duanya adalah terkenal di kampung itu. Cuman yang satu terkenal dengan kebaikan, yang satu terkenal dengan kejelekannya. Rupanya sang preman itu di saat melihat sang kiai, sang ustadz ada di hadapan matanya, dengan jubahnya berkibar, terkagum di dalam hatinya. Begitu dia dikuasai oleh kekaguman di dalam hatinya, ia tidak bisa bertutur kata. Ia terduduk di jalan sepatah, di jalan setapak. Ia tidak mampu berucap sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya sambil dia minggir di jalan setapak, lalu berkata dengan tangannya yang artinya, silakan Ustaz, silakan Ustaz.
Sang ustadz tersebut di saat melihat sang preman, dia tahu preman si badung bandel. Di saat sang preman duduk di jalan setapak apalagi mempersilakan, merasa dia yang saya ustadz memang harus dihormati. Begitulah melihat isyarat tangannya sang preman, sang ustadz langsung melompat begitu saja, melewati, melangkai begitu saja tanpa mengucapkan salam, tanpa bertanya hendak kemana engkau. Apa Nabi berkisah? Lihat, biarpun katanya orang itu ahli ibadah, puasanya tidak pernah putus, sholat malam nggak pernah putus, ibadahnya banyak, akan tapi ternyata dia memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka memandang orang lain dengan pandangan merendahkan menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Dicabutlah hidayahnya dia, habis nol, dikuasai dengan kesombongan. Tapi begitu sebaliknya, dengar, sampaikan kepada mereka yang belum bergabung dalam kemuliaan. Biarpun orang itu katanya badung, bandel dan sebagainya, tapi kalau masih mengagungkan syiar, ini kan bandung, bandel, preman, tapi rupanya dengar nama kiai ustadz, di dalam hati ada kekaguman. Maka diberi kabar oleh Nabi bahwasanya biarpun orang itu badung, bandel, tapi kalau dalam hatinya masih cinta kemuliaan, cinta syiar, cinta Nabi, cinta Al-Quran, cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi, cinta ulama, mendengar nama ulama langsung, biarpun dia katanya badung, bandel, lihat, tunggu, akan ditarik oleh Allah dia kepada kemuliaan. Pasti. Kenapa? Tanda-tandanya mahabbah di dalam hatinya kepada kemuliaan, cintanya kepada kemuliaan, itulah yang menjadi sebab ditarik dan dilihat oleh Allah. Nah, maka dari itu jangan meremehkan siapapun. Biarpun kita sudah merasa soleh, merasa soleh, merendahkan orang lain, tidak soleh lagi. Ini rambu-rambu ya, Anda semuanya akan pulang dari tempat ini, akan mengajak orang lain, jangan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Bermacam-macam ulah mereka, bermacam-macam perbuatan mereka. Akan tapi ketahuilah, itu adalah umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Ada Imam Muhammad Al-Bakir. Ini loh menghidupkan hati dulu kita. Nggak ada artinya kita berceramah, mengadakan pengajian kalau hati kita masih mati. Maka hari ini akan kita hidupkan hati kita dulu. Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu daripada cucu baginda Nabi. Kisahnya begini. Beliau lagi di majelis begini, kemudian satu orang menghadap, ya Imam, ada berita buruk Imam. Apa? Di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar kabar berita bahwa di kampung sebelah ada orang berzina, tiba-tiba sang imam tidak bisa menahan. Tangis, derai tangis. Menangis terseduh-seduh. Lalu yang memberitahu ini ketakutan, ya Imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu saudaramu? Familimu? Bukan. Lalu kenapa engkau menangis seperti itu? Apa hubunganmu dengan dia? Imam sambil menangis berkata, yang aku ketahui bahwasanya kampung sebelah itu semua adalah umat la ilaha illallah. Maka di saat kau beritahu kepadaku kabar kalau ada di sana berzina, aku memang tidak kenal orang itu. Aku tidak pernah mengenal orang itu. Karena itu hidup di kampung, karena orang itu hidup di kampung itu, maka aku yakin dia adalah umat la ilaha illallah. Berarti ada umat Nabi Muhammad yang berzina. Aku tidak rela ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kemudian dia menangadakan tangan dan mohon, ya Allah, hentikan perzinaannya ya Allah, ampuni dia ya Allah, tutup aibnya ya Allah. Padahal dia nggak kenal. Sekarang naudzubillah mulut busuk nih, kadang dengar berita perzinaan tetangganya malah disebar ke sana kemari. Awas, menyebar aibnya orang lain akan ditimpakan musibah yang serupa. Kenapa menyebar? Nggak ada cinta. Yang punya cinta menangis, menyesal. Ini loh harus ada di dalam hati kita. Maka apa yang ada di mata Anda di saat melihat teman Anda mabuk, sama-sama berangkat dari Indonesia mabuk, berjudi, jangan pandang dengan pandangan rendahkan. Kalau Anda belum bisa menitikkan air mata, khawatir hati Anda kotor. Biasakan hidupkan hati, semangat ya Allah, temanku mabuk ya Allah. Kalaupun belum bisa menangis, paling tidak di tengah malam Anda melakukan sholat 2 rakaat spesial buat sahabat yang masih mabuk. Mungkin satu kerjaan, satu kantor, satu rumah. Ya Allah, temanku itu ya Allah, jangan sampai dia pulang membawa dosa, membawa akhlak yang jelek, merusak keluarga. Ampuni dia ya. Perlu. Ingat, ini rumus. Di saat kita ingin mengajak seseorang, harus memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Seorang guru kalau memandang murid dengan pandangan merendahkan, tidak akan mengirim ilmu. Kalau rumusnya didapat, rambu-rambunya didapat, belajar gampang. 5 menit cukup nanti. Makanya mukaddimah yang panjang, nanti ilmunya 5 menit saja sudah selesai. Tidak usah banyak-banyak. Baik, kemudian rambu-rambu bagi yang belajar. Rambu-rambu bagi yang belajar harus ada mahabbah.
dan adab kepada seorang guru. Sama, guru harus punya mahabbah dan adab kepada murid. Guru punya adab kepada murid, bukan murid toh yang beradab kepada guru. Imam Ahmad itu kalau sama muridnya hormat banget. Kalau menegur tuh pelan-pelan, bisa. Negurnya halus. Gurunya beradab sama murid. Guru beradab sama murid. Murid yang harus beradab sama guru. Jadi kalau bagi murid, kalau kita menjadi murid, apa yang harus ada pada kita agar ilmu mudah kita dapat? Sederhana. Harus ada mahabbah. Ada cinta di hati kita kepada sang guru dan ada adab. Mahabbah itu ditandai apa? Kita sering mendoakan guru kita. Kemudian yang kedua, tanda cinta kita. Maka kalau kita punya guru, siapapun mungkin yang mengajar kita satu ayat atau apa, biasa akan mendoakan. Dan kalau ada seorang murid mendoakan gurunya, itu adalah kepentingan murid, bukan kepentingan seorang guru. Sebab seorang guru sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Dan semua penghuni langit mendoakannya. Dan penghuni laut mendoakan seorang guru. Maka kalau kita bisa mendoakan guru, keberuntungan bagi kita. Kemudian yang kedua, jangan membicarakan kejelekan seorang guru. Kalau kita melihat kejelekan seorang guru, anggap itu adalah musibah besar bagi seorang murid. Bencana seorang murid, tantangan berat seorang murid kalau dibukakan oleh Allah aib gurunya. Naudzubillah. Hilang cinta saat itu. Makanya orang-orang dahulu itu kalau dibukakan aib gurunya itu menangis dosa. Kekotoran hatinya langsung dikoreksi. Misalnya seorang murid lihat gurunya melakukan kesalahan. Bukan menyalahkan gurunya, dia langsung mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau tampakkan kekurangan guruku di mataku, takut aku kurang cinta ya Allah." Menangis ya. Sehingga mereka di saat mau belajar, lihat Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, beliau menyebutkan salafuna ulama dahulu itu kalau calon-calon waktu sebelum menjadi ulama, kalau mau belajar itu bersedekah. Setelah bersedekah itu berdoa, "Ya Allah, dengan sedekahku ini Allah tutuplah kekurangan guruku agar tidak terlihat olehku." Makanya kalau ada murid mencari kesalahan guru, dijamin dia nggak akan dapat ilmu. Dan ingat, kalau kita mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati, kita nggak punya guru. Akan tapi ketahuilah, nasib baik seorang murid adalah jika ditutup oleh Allah kekurangan gurunya. Kenapa? Agar semakin cinta. Lah kalau sudah murid punya bekal cinta, jangan bicarakan kejelekan guru, bicarakanlah kebaikan guru. Kalau kita sering membicarakan kebaikan seorang guru, maka ketahuilah teman kita yang mendengar pun ikut senang, akhirnya dia ikut. Maka ada istilahnya baca manakib. Manakib itu adalah kisah mengagumkan, kisah baiknya seorang guru. Manakib, sebutkan guru kita, guru Al-Quran kita, Masya Allah dia soleh, dia gini-gini. Kalau kita bercerita kepada sahabat kita akan terpesona. Setelah dia terpesona akan ikut dia. Lihat, mengajak orang dalam kebaikan. Tapi kalau kita ngomongin kejelekan seorang ustadz, lihat, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ada mahabbah. Maka kalau sudah orang mahabbah, adab tata krama itu, adab itu disesuaikannya. Adab itu ya tata krama, kita mengerti, mendengar, patuh, sopan santun. Kalau seorang murid tidak punya adab dan tidak punya cinta kepada guru, biarpun yang mengajar seorang wali kutub, wali besar pun nggak akan bisa dapat ilmu. Yang ngajar Syekh Abdul Qadir Jailani nggak akan dapat ilmu. Bahkan biarpun yang mengajar Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah dia tidak akan mendapatkan ilmu karena tidak punya mahabbah. Ada contoh alim hebat pinter, cuma tidak punya adab dengan Rasulullah, tidak punya mahabbah dengan Rasulullah, maka menjadilah dia Ustadz Abu Jahal. Tahu? Kenal? Abu Jahal itu alim. Tidak ada ayat Al-Quran turun kecuali dia hafal. Tidak ada Nabi bersabda kecuali dia tahu. Bahkan begitu hebatnya Abu Jahal, rajinnya belajar dari Nabi. Kalau dia pergi jauh, dia membayar orang untuk duduk dengan Nabi Muhammad agar tidak ada kalimat yang terlewat dari lisan Nabi. Cuman tujuannya bukan untuk mencari kebaikan, tapi tujuannya untuk mencari-cari kejelekan Nabi yang tidak pernah ada. Karena di hatinya tidak ada cinta. Lihat, padahal dia dengar firman Allah, dengar suara Nabi yang indah, dan melihat akhlak Nabi yang mulia. Karena di hatinya tidak ada cinta, maka nggak ada ilmu. Baik, selesai. Artinya, alhamdulillah, kami yakin Anda tidak akan datang ke sini kalau ada benci di hati Anda. Dan semoga saya pun juga tidak ada benci kepada Anda.
Artinya sudah klop kita insya Allah. Kalau ada orang ada kebencian, jangan, tidak akan belajar. Sehingga harus bersih di antara kita. Kita tidak ada benci di antara kita. Tinggal kita pupuk. Bagian membangun cinta di antara kita. Dan kalau kita sudah membangun cinta, alangkah indahnya. Dan sekaligus cinta itulah akan kita jadikan judul bagaimana kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dengan cinta dan keindahan. Kalau orang dengan cinta, ini keindahan di akhirat itu muqaddimahnya adalah keindahan waktu di dunia. Kalau di dunia hidupnya susah, susah itu bukan melarat. Orang melarat bahagia banyak. Susah hati, mendendam sama orang, dengki sama, padahal dia sudah punya mobil 2, tetangganya punya mobil 3 sudah sakit hati. Kalau orang hidupnya di dunia dengan susah seperti itu, muqaddimah ahli neraka. Maka kesusahan di neraka di akhirat nanti muqaddimahnya di dunia. Tapi lihat keindahan di dunia ini muqaddimah keindahan di akhirat. Makanya kalau ada suami istri yang saling mencintai, tidak ada kezaliman di dalam rumahnya, yang ada sanjungan, rayuan, penghargaan, pengabdian, jauh dari murka Allah. Lihat, indah di dunia, muqaddimah keindahan nanti di surga. Kalau Anda bersahabat karena Allah, kalau Anda bersahabat karena Allah, coba Anda berlima, anggap saja 5, bersahabat karena Allah, alangkah indahnya. Yang satu kehabisan duit dibantu sama yang lainnya. Mau bertemu pun indah, Kang, gimana kabar temanku? Dengar sahabatnya, keluargaku udah di rumah lagi punya utang, bayari saya itu. Allah, indah di dunia sudah indah karena hidup dengan cinta. Tapi kalau sudah hidup dengan kebencian, lihat, duduknya pun gak enak. Duduk dengan orang yang dibenci, miring-miring, apa yang duduk sini. Allah, ini kelihatannya wajahnya ceria semua, gak ada dengki semuanya, gak ada benci semuanya, indah. Jadi hidup di dunia itu muqaddimah kehidupan di akhirat. Kalau indah di dunia, di akhirat adalah indah. Makanya kalau di dunia hidupnya adalah dengan kebencian, dengki, dendam, sombong, susah di akhirat. Akan celaka nanti di akhirat. Nah, bagaimana sekarang ini kita membangun cinta agar indah di dunia? Orang punya kekayaan melimpah, apakah jaminan dia bahagia? Kalau hatinya belum tertata, nggak akan bahagia. Hartanya melimpah, dia capek, dia dikuasai dengan kesombongannya, dikuasai dengan dengkinya, dikuasai dengan dendamnya. Biarpun dia punya harta melihat, dikuasai dengan tamaknya. Orang tamak punya pabrik 16, kebakar 1, stres, masuk rumah sakit. Padahal masih berapa? Ada 15 lagi, gila. Begitulah sakitnya gampang itu. Gak bisa tidur padahal banyak duit. Malah di tetangga kita itu kerja sehari untuk makan sehari, itu yang kerja di sawah sama istrinya pagi-pagi itu sudah suaminya berangkat duluan sambil menyanandungkan nasyid itu salatullah salamullah. Jam 9 pagi istrinya sudah datang, hanya dengar singkong saja itu senangnya luar biasa, nggak pernah bingung. Ada pengajian hadir semuanya. Tetangga yang kaya tuh alasannya sibuk sana sibuk sini, rapat sana repot sini. Baik, sekarang kita perlu menata hati agar kita bahagia nanti di akhirat. Kuncinya ini, nata. Kalau kerja sudah kerja Anda, apa yang menjadikan Anda nanti senang? Bukan harta yang melimpah, tapi di saat Anda menerima harta dengan hati yang benar, maka Anda akan bahagia. Maka ada pendidikan nanti. Kalau coba kerja di Korea, gajinya besar, cuman sombongnya tidak dipangkas. Pulang ke rumah pengen gaya, beli rumah, mobil. 6 bulan balik lagi ke Korea. Ini hakikat anak-anakku, adik-adikku semuanya. Coba kalau dia paham makna tawadhu, aku memang mencari bekal untuk keluargaku. Sampai di sana nggak perlu sombong, nggak perlu mentang-mentang alumni Korea, nggak usah. Dia cukup pulang, apa adanya, balik gaya hidup kayak dulu biasa, makan ala kadarnya, pergi ke pasar biasa dan sebagainya. Uang disayang-sayang, aman, tidak sombong lagi. Sebab biasanya kalau sudah kerja di luar negeri itu setannya di kepalanya. Korea. Ini mah baik semuanya, suka ngaji, soleh semuanya. Lihat, gimana bisa bahagia? Nggak bisa. Coba modal yang sudah ada gunakan kerja di sana.
Memang gajinya di Korea tinggi, tapi gaya hidupmu niru gaya di Korea, di sana nggak laku, habis duitmu. Sudahlah, nanti kalau hidup di Indonesia bareng sama saya makan ikan asin, jangan telo. Ajib. Segompok sekarang Jawa Timur mulai ramai lagi. Yang Ponorogo Tiwul, ayo. Jadi maksudnya nggak usah lah gaya-gaya action begitu ya. Lihat, kalau sudah dikuasai dengan kesombongan, nggak bisa, hidupnya susah. Jadi dari hatimu. Nah, makanya ilmu membersihkan hati, ilmu penting sekali, ilmu yang luar biasa. Begitu juga lihat, kalau sudah orang di dalam hatinya dikuasai dengan dengki, nggak cukup, nggak puas. Padahal sebetulnya sudah cukup sih. Dulu kan punya utang minus, punya utang 10 juta, bingung akhirnya pergi ke Korea. Mestinya targetnya setelah bayar utang kan pulang, kan begitu, mestinya begitu. Cuman dia dikuasai oleh dengki dan sombong tadi. Lihat, sudah kebayar utang pengen nambah lagi, aku udah bisa pulang, harus punya apa, bayar, punya rumah, punya motor, punya ini, hayalannya begitu. Akhirnya tetap jauh sama istrinya, jauh sama istrinya, jauh sama suaminya, jauh sama anaknya, karena dikuasai oleh dia, pengen terus menguasai, mengikuti kesombongannya. Baik, ini adalah gambaran-gambaran. Kami sangat sayang kepada saudara-saudara yang ada di luar negeri. Mereka pejuang keluarga yang sesungguhnya. Berat meninggalkan keluarga itu, berat dan berat. Cuman di saat dia ditumpangi oleh kesombongan, sifat rakusnya, kedengkian, nggak mau ada orang lain lebih dari dia, sehingga sampai keluarganya kalah. Dia mengejar, harus kerja lagi, kontrak lagi, sampai tidak pernah buru-buru, tak taunya sudah pada tua semua pulang. Semoga apa yang kami sampaikan ini menggugah hati, sehingga cepat pulang, yang belum nikah cepat nikah, kemudian sukses di sana, sukses kan bisa. Yang sudah menikah cepat istrinya pada menunggu, anak-anaknya dan lucunya bisa nganterin anak pulang, masya Allah, sekolah. Tapi hidup sederhana ya, hidup biasa, jangan macam-macam. Jangan mentang-mentang hidup di luar negeri lalu sana gaya di sini biarkan di sini. Di sana balik lagi kampung sudah. Baju biasa saja, gara-gara bajunya sudah gaya baju Korea. Di sana baju Tegal Gubuk yang Cirebon. Ada Cirebon? Baju saya Tegal Gubuk. Kalau di Korea saja kasih baju Korea ini. Baik, bismillah. Kemudian kami akan bangun masalah cinta, agar indah hidup itu bagaimana, agar jiwa tolong menolong itu ada, jiwa memaafkan itu ada. Itulah kebahagiaan di dunia. Kalau harta sudah mencari, Anda setiap hari mencari sudah, nggak akan bisa dihentikan Anda kerja. Cuman ada orang yang lupa itu, apa sih agar saya senang? Tata hatimu hari ini, membangun cinta. Bagaimana agar kita tidak punya benci di antara kita? Membangun cinta, alangkah indahnya cinta. Dan kalau orang sudah hidup saling mencintai dengan Allah, kita bayangkan dulu begitu menyedihkannya namanya kebencian dan kedengkian. Kebencian dan kedengkian. Kalau ada orang benci dan dengki, lihat tetangganya bangun rumah sakit hati, padahal tidak ada debunya yang kena matanya, bukan batunya jatuh di kepalanya, tapi lihat, dapat duit dari mana dia? Kok bisa bangun rumah? Cuman karena dia pejabat, dia bisa ngomongin hal paling korupsi. Yang tahu dia pejabat, yang nggak tahu pejabat bukan, dapat duit, paling punya tuyul tuh. Ada aja orang iri, capek. Yang lagi punya benci sama capek. Benci tuh lihat rumahnya, lihat mobil yang bagus, norak. Mobil murah pada bagus, norak katanya. Lihat rumahnya, lihat anaknya, anak kecil nggak punya salah, anaknya dia tuh. Sampai ayamnya lewat, ayam dia tuh. Coba, capek betul hidupnya orang itu. Maka itu yang menghilangkan kebahagiaan di hati kita. Dan itu yang diisyaratkan Nabi, dabba alikum da'ul umami qablakum, awas. Yang menyiksa kalian ada penyakit terdahulu, orang terdahulu yang merayap di hati kalian, yaitu al-baghdha, ada kebencian. Ada benci di antara kita. Enggak ada cinta di antara kita. Kalau sudah tidak ada cinta, ada benci. Kalau sudah ada benci, enggak senang, semuanya tidak indah. Nah,
Wa yal halikatu kata Rasulullah, dia memangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, bukan memangkas rambut, walakin tahlikut din, tapi memangkas agama. Maka biarpun orang katanya alim, kalau hatinya dikuasai dengan benci dan dengki, seperti orang tidak punya ilmu. Tapi begitu sebaliknya, ahli surga itu siapa? Orang yang datang di surga Allah ma'asalamatis sudur, qalbun salim, hatinya selamat. Orang kalau gak punya dengki, gak punya benci itu aman, tentram. Bahkan kebahagiaan orang yang mencintai itu bukan di saat menerima. Anda bersahabat berdua saling mencintai, lihat. Bukan di saat Anda diberi hadiah senang, itu saja, bukan. Di saat sahabat kita memberi hadiah, kita menghargai, Masya Allah, Subhanallah, temanku memberi hadiah, ini hadiah dari teman baikku. Coba kalau hati kita benci, dikasih buah apel sama tetangga diciumi, ada apa ngasih-ngasih, jangan. Naudzubillah, hati busuk, tersiksa, dikasih hadiah pun masih susah. Tapi kalau sudah orang hidupnya dengan cinta, bukan di saat menerima saja dia senang, memberi pun senang, berderma senang, infak senang. Coba contoh aja seorang ibu yang hidupnya pas-pasan, mempunyai anak kecil umur 8 tahun, teman-temannya sudah pada sekolah naik sepeda, cuman sang ibu ini anaknya belum pakai sepeda. Setiap hari ngerayu ibunya, Umi beliin sepeda, Umi. Iya nak, nanti kalau Umi sudah punya duit. Setiap hari nanya. Temannya naik sepeda, sang anak ini berjalan sendiri, terenyuh sang ibu. Hingga sang ibu setiap sore megang antingnya, cincinnya diturunkan, lalu dibawa ke pasar, alhamdulillah dapat duit 700.000. Kemudian setelah itu beli sepeda, taruh di kamar, bikin kejutan, sayang coba buka di kamar, ada apa? Anaknya membuka, pulang sekolah buka kamar, ada sepeda, girangnya luar biasa. Di esok paginya sang anak naik sepeda, ibu melihat, kira-kira ibu senang atau tidak? Kok bisa senang? Antingnya hilang. Karena ada cinta. Itu sama dengan sahabat pun begitu. Kalau kita mencintai indah, makanya hidup tuh yang indah, jangan susah. Kita memberi pun senang. Ada temannya gak punya baju, pakai baju saya. Gak punya duit saya. Indah hidup dalam cinta. Itu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Dan inilah yang hilang hari ini. Dan sebab hilangnya cinta macam-macam. Sebab hilangnya cinta. Nanti akan kita sebutkan bagaimana cinta itu hilang. Artinya kita harus bisa mengerti bahwasanya yang diajarkan Nabi cinta. Cinta ini bukan syahwat ya. Syahwat terlepas. Syahwat tanpa cinta pun ada, lihat. Seorang pelacur, semoga Allah memberikan hidayah. Dengan laki-laki yang baru kenal bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta. Jangan membahas syahwat, cinta. Tapi cinta dibarengi dengan syahwat yang halal, keindahan yang sesungguhnya. Kita ngomong masalah cinta. Cinta ditandai tidak tega. Anda mencintai sahabat Anda, dia sakit, Anda kaget, bangun, membiayai, itu cinta. Dan alangkah indahnya. Dan itulah yang hilang saat ini, permusuhan. Gara-gara kelompok ini, kelompok itu, ini itu, berantem terus, hidup susah kayak begitu. Maka kunci kebahagiaan di akhirat saat ini kita tata hati kita. Bagaimana agar kita bisa saling mencintai karena Allah. Nah ini rumusnya sederhana, membangun cinta. Yang pertama, biasakan kita mendoakan saudara kita. Pastikan, jangan ngomong tidak siap, berusaha mendoakan saudara kita. Bukan asal saudara yang bermasalah, yang pinjam duit nggak balik-balik, kurang ajar lagi, dicari katanya nggak ada di rumah, sandalnya masih ada, kelihatan kepalanya lagi. Akhirnya kita mencoba ke belakang, pintu belakang dibuka, kelihatan si dia ngitung duit lagi. Sudah begitu, ngapain kamu sini? Digituin lagi, ayo. Hati Anda marah mungkin. Hati Anda marah. Kira-kira bisa enggak doain dia dengan doa yang baik? Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Bisa atau tidak? Saya buat contoh lagi. Semoga Anda tokonya gede-gede, rezekinya lancar. Ini contoh, kalau contoh nggak beneran. Anda punya toko kecil. Contoh. Tokonya kecil. Sehari hanya penghasilannya 100.000, 200.000 paling banyak. Sehari 100.000, 200.000. Tetangga Anda punya toko penghasilannya sehari sampai 10, 50 juta, 20 juta, 30 juta. Sudah begitu sering mobilnya parkirnya nutupi rumah toko Anda.
Kira-kira Anda tidak bisa doa begini, ya Allah, semoga toko tetangga sebelah ini semakin gede, rezekinya semakin banyak, anaknya soleh soleha, istrinya tambah cinta. Bisa Anda? Betul. Anda orang sehat kalau ngomongnya ragu-ragu. Sebab ini operasi besar. Karena saya belum ngasih obat bius, yang ngomong bisa itu hanya di bibir saja, itu hati-hati. Ini saya belum ngasih obat bius. Ada ibu yang perutnya besar mau lahirkan lalu berkata ke dokter, dokter tolong bedel perut saya tanpa dikasih bius. Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Harus pakai obat bius. Tapi bisa jadi di sini memang sudah hatinya bersih, maka gampang doain. Yang kurang ajar doain. Yang ajar beneran tapi. Oh kurang ajar sama saya, awas ya nanti malam ya. Ya Allah rezekinya semoga banyak deh, ya Allah. Biarpun matanya menteleng. Apa? Paham? Sekarang saya kasih obat bius, kunci indah dalam hidup. Anda jangan meninggalkan dendam di hati Anda. Hidup indah nanti sudah. Ini resep dari Nabi, resepnya bukan saya. Saya tidak punya resep. Saya ambil dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana resepnya? Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Kalau kamu mendoakan saudara di saat orang itu saudaramu, di saat orang itu tidak ada di hadapanmu, makna tidak ada di hadapanmu itu memang dia jauh dari kita atau lagi musuhan kita sama dia. Kalau kita mendoakan orang yang lagi musuhan kita dengan dia kurang ajar sama kita, maka malaikat menjawab walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Para ulama menjelaskan apa? Ini doa yang sangat mudah dikabul. Dikatakan bahwasanya ada doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa untuk orang yang menganiayanya, yang kurang ajar kepadanya. Maka doa yang kita panjatkan akan langsung dikabul oleh Allah untuk kita. Artinya kalau ada orang dolim ganggu kita, ini kesempatan untuk ngadu kepada Allah. Nggak usah nunggu umroh. Ada orang mau doa, nanti saya mau umroh. Kelamaan umrohmu kapan? Pulang aja belum? Nunggu umroh enggak? Doakan saat ini. Makanya di saat ada orang berbuat zalim kepada Anda, menyakiti Anda, jadikan ini modal untuk menghadap kepada Allah. Ya Allah, tetanggaku berikan rezeki yang banyak. Ya Allah, beresi urusan utangnya. Ya Allah, malaikat menjawab walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Maka ini mujarab, saya dapat dari guru dari sebelumnya mengatakan mujarab ya walidi. Ini mujarab wahai anakku. Tidak ada orang yang ganggu kita kecuali kita kemudian kita doakan dengan doa yang baik, kecuali Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Makanya nanti kalau sudah terlalu banyak utangnya, orang kurang ajar cari nanti siapa kurang ajar. Ya Allah jauhkan dia dari utang ya Allah. Semoga rezekinya banyak ya Allah, anaknya soleh soleha ya Allah, istrinya soleha ya Allah. Asalkan Anda serius, maka malaikat menjawab semua serempak. Ya Allah berikan kepada orang ini seperti yang ia panjatkan untuk saudaranya. Jadi ini mujarab. Maka kalau nanti diganggu sama orang, langsung malamnya ngambil air wudhu, sholat tahajud. Saya doa ya Allah, tadi ada orang nyelekit ngomongnya sama saya ya Allah, kurang ajar banget dia ya Allah. Tapi saya mohon ya Allah, itu umat Nabi Muhammad, berikan rezeki yang cukup ya Allah, berikan hidayah Allah, jangan sampai dia dolim lagi ya Allah. Jadikan istrinya solehah, anaknya yang di rumah di Indonesia jaga menjadi anak-anak yang hebat, anak yang sukses. Kalau Anda berani berdoa begitu, malaikat langsung menjawab walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Ini yang ngomong Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sehingga para ulama rumusnya ya ini ulama. Makanya ulama itu kenapa sering doain orang lain. Bahkan ulama di saat dicuri barangnya, doanya baik, ya Allah barangku dicuri, ya Allah jadikan itu curian terakhir baginya dan jadikan dia ahli surga. Gak pengen ada orang masuk neraka. Sudah mulai masuk obat biusnya. Nanti ada orang kurang ajar, kira-kira sudah mulai bisa doakan? Nah, sudah baru sekarang boleh ngomong begitu. Sudah dikasih obat bius. Yakin itu dan yakin mujarab, jangan khawatir. Doain. Makanya jangan ada musuh. Mungkin ada orang ngikut Anda sampai Anda tergeser perebutan pekerjaan, ada kan? Sikut-sikutan, tidak apa-apa. Ya Allah, temanku ya Allah saya baikin ternyata jahat sama saya ya Allah. Mestinya posisi itu saya ya Allah. Cuman dia ngelompati geser saya ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Jangan ada dendam di hati Anda. Capek kalau Anda punya dendam. Bisa mendoakan? Yakin? Belajar ya. Nanti pulang ke rumah PR-nya ambil kertas. Catat itu orang-orang yang kurang ajar. Tidak hakikat, ini bukan mainan, bukan guyonan. Kalau guyonan saya gak datang. Belajar membersihkan hati. Ada orang para waliullah ditanya,
Berapa lama engkau belajar membersihkan hati seperti ini? Ada yang berkata, aku perlu waktu 20 tahun. Dipaksa, biarpun hati masih marah, matanya masih merah. Ya Allah, kurang ajar banget ya Allah. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Ya Allah, ya Allah. Masih marah dia sebetulnya. Cuman dipaksain lesan untuk mengucapkan kalimat yang baik. Jangan komentar yang jelek, jangan ngomong jelek. Akan terbangun cinta di hati Anda. Allah tahu kalau Anda sekarang lagi berusaha membersihkan hati. Biarpun hatinya masih belum cinta-cinta bener, wong dia kurang ajar banget, ngerebut waris, kurang ajar, menfitnah. Ya Allah, semoga saudaraku itu rezekinya banyak. Ya Allah, paksain. Janji Allah melalui lisan Rasulullah, walaika bimitrin, kamu mendapatkan yang sama. Kurang kuat obat biusnya, saya kasih obat bius, taruh uang lagi, kurang kuat lagi. Ada obat biusnya. Sebelum kita masuk nih, kasih sekarang Buya kasih rambu-rambu dulu, baru nanti pengajian. Ini belum pengajian loh ya. Rumus dulu, kita pakai rumus-rumus dulu. Ini rambu-rambu dulu, baru aman nanti. Banyak yang dipelajari, tapi kalau hatinya belum benar ya percuma nanti. Baik, obat bius yang kedua. Mungkin ada orang yang begini, saya tuh lihat mukanya enek betul loh, enek. Pernah enggak lihat satu orang yang dendamnya luar biasa sampai kalau sudah marah sama seseorang itu catat jam begini, detik ini dia kurang ajar. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kalau ada orang mau nyelaki di WA dikasih bintang. Anda enggak? Anda yang pernah kasih bintang, Anda ingin nanamkan benci, awas hati-hati. Hapus setelah ini. Ayo ngaku yang punya bintang. Bintang. WA dikasih bintang. Anda tidak sadar Anda dibawa oleh kebodohan setan. Ada orang ngomong jelek kan? Ngomong jelek di WA, jelekit ngomongnya. Dikasih bintang. Nancep di hati. Dihapus. Jangan malah dikasih bintang. Jelas. Baik, ada kan orang yang dendam. Memang ada orang dendam. Sampai ada orang kalau semarah, demi Allah aku tidak ridho, tak tuntut nanti di akhirat. Serem banget. Kalau memang ada orang begitu, kalau dia calon mantu batal. Calon mantu kok gitu? Calon besan batal, apalagi calon istri. Kalau ada calon istri begitu batalin. Orang lain aja diancam begitu, kiranya nanti Anda diancam. Maksud, demi Allah tidak ridho aku wahai suamiku, bisa gitu nanti. Demi Allah aku tidak ridho wahai istriku, kan serem. Makanya jangan dekat-dekat sama pendendam. Anda tidak enak. Maka dari itu ya jangan jadi pendendam, jelek, nggak baik. Anda bisa nilai hari ini. Kalau ada orang pendendam, Anda pun nggak senang. Misalnya itu tadi, Anda punya anak perempuan solehah, cantik. Tak taunya dilamar seorang laki-laki katanya baik, cuman dia terkenal pendendam. Kalau sudah marah sama seseorang tidak akan lupa selamanya, sampai akan menuntut nanti di akhirat. Mau punya mantu gitu? Mau? Nggak mau. Orang jelek begitu ngapain ambil menantu? Artinya itu sifat jelek. Jangan Anda punya sifat begitu. Berarti kalau Anda punya sifat begitu, maka mertua Anda adalah orang tertipu. Baik, mungkin ada orang terlalu marah. Kita mungkin terlalu marah. Kita manusia, tentu ada marah. Justru kemenangan kita itu di saat kita berjihad. Jangan mengatakan, hatiku bersih, gak punya marah. Oh ada. Saya juga sering begitu, ada. Cuman kita belajar bagian merangi, untuk menahan. Tidak sampai keluar ucapan, tidak masuk dalam ketikan yang jelek. Marah, ya Allah kurang ajar. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, jangan. Marah manusia. Ini bukan malaikat, bukan nabi, manusia. Cuman kehebatan kita adalah memerangi hawa nafsu tersebut. Marah. Nah, sekarang kalau mungkin ada di antara kita yang kelas berat kayak begitu, pendendam. Kalau lihat sesuatu, demi Allah, aku tidak ridho, tak tuntut nanti di akhirat. Saya pernah berkisah tentang bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Coba Anda renungi ini. Dahsyatnya padang mahsyar. Dan Anda ahli iman. Kalau Anda bukan ahli iman, tidak akan datang ke tempat ini. Padang mahsyar, bumi ini akan dirubah oleh Allah, dan bumi nanti yang untuk dipembangkitkan hamba-hamba Allah mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, bukan bumi ini lagi. Dirubah putih, bersih. Dan matahari sejengkal di atas kepala. 1 mil. Mil itu adalah milnya celak. Panas sekali. Keringat deras mengucur. Macam-macam orang berjalan, ada yang berjalan dengan lutut, ada yang berjalan dengan kepalanya, macam-macam tersiksa di situ. Cuman di situ dengar di situ ada hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Allah, dan semoga Anda termasuk yang mendengar panggilan itu. Bagaimana Allah manggil? Ainal mutahabbu nabi jalali. Allah memanggil,
Ainal mutahabuna bijalali, mana hamba-hambaku yang di dunia hidup dengan cinta, memangkas kedengkian dan benci di dalam hati. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Kemudian Anda mendengar spontan. Yang bukan ahli mahabbah nggak akan mendengar seruan ini. Karena Anda ahli mahabbah, hidup dengan cinta, nggak ada dendam, nggak ada dengki. Tiba-tiba Anda berkumpul. Setelah Anda berkumpul, terik matahari hilang semuanya, kan ada payung Allah. Menjadi sejuk. Kemudian setelah itu Anda akan digiring ke telaga baginda Nabi. Anda akan minum air telaga tersebut. Amin. Dan siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan ada di antara mereka, dan semoga itu kita, ada yang diminumi telaga dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai, hilang dahaga mereka karena panasnya padang mahsyar, mereka mendengar seruan, pergilah ke surga. Secepatnya, seperti kilat, sampai dikatakan oleh Nabi, rombongan ini akan meluncur ke surga. Dikatakan, kalau yang lain puluhan ribu tahun di padang mahsyar, Anda ahli cinta ini akan melewati padang mahsyar mabainad dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar. Meluncur seperti kilat. Amin. Waktu kami membaca kisah begitu, saya bayangin, pendendam di mana yang akan menuntut nanti di akhirat. Saya kok ngedendam, tak lutut. Nuntut di akhirat. Sekarang waktunya menuntut, mencari. Kau kurang ajar padaku ya. Kau belum beres, sudah ketinggalan jauh. Maka mulai detik itu, karena saya tidak pengen ketinggalan, siapapun melakukan kesalahan kepada saya maafkan. Daripada saya ketinggalan rombongan, saya masih ngurus. Udah ngejar kau ya. Kau nyaci saya. Kau waktu komentar jelek sama saya di YouTube. Nggak, saya maafkan semuanya. Nggak apa-apa. Daripada saya di akhirat nuntut saya ketinggalan, dan penuntut bingung setelah selesai, mana rombongan sudah pergi jauh, nggak bisa ngejar. Mau ketinggalan? Mau ketinggalan? Yakin? Hadirkan di hati yang pernah berbuat salah kepada Anda, biar tidak ketinggalan. Maafkan mereka. Kemudian lebih dari itu, Anda harus sadar, dia itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad, yang Nabi setiap hari menangisi umat agar masuk surga. Kenapa Anda menginginkan masuk neraka? Kenapa Anda menginginkan dia celaka? Kalau menginginkan dia celaka, kebusukan hati kita. Ini obat bius yang kedua. Mulai reda lagi ya. Sebesar apapun kesalahan dia, memang nanti punya hak kita menuntut di dunia. Misalnya sengketa tanah saya diambil, kita mengajukan ke mahkamah, tapi bukan dengan kebencian, dengan cinta. Kalau selesai kita kalah, tetap saudara. Kalau ternyata kita menang, ya jangan musuhan dengan dia. Kalau kita kalah, memang hak kita seharusnya kita ambil, tak karena pinternya dia, lalu kita kalah. Jangan jadi benci. Bahkan yang zalim, kita doakan, ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku. Kebetulan itu adalah tanahku. Kebetulan itu, dan aku ke mahkamah pun gak mampu, ya Allah. Maka kami mohon jangan hukum saudaraku. Bukan berarti diambil lalu kasihkan begitu. Tidak, menuntut hak boleh, tapi tetap tidak boleh dengan kebencian, tidak dengan caci maki. Ajukan ke mahkamah dengan kelembutan, bahkan kalau saudara pelukan, bahkan masih mengirim hadiah dan seterusnya. Yang penting jangan menyimpan di hati. Baik, kalau kita masih menyimpan hati benci kepada umat Nabi Muhammad, khawatir kita keluar dari kemuliaan tersebut. Sebagai penutup obat bius begini, obat bius setelah itu selesai, ya penenang sekarang. Penenangnya gini saja deh. Pokoknya kalau Anda marah-marah pada seseorang itu jangan doain jelek. Jangan doain masuk, doain gini saja. Ya Allah, kurang ajar benar dia. Allah, jadikan ahli surga ya Allah. Mungkin Anda nggak mau melihat dia karena Anda marah betul dengan dia. Ya Allah, cuman dia kurang ajarnya, keterlaluan ya Allah. Tapi saya mohon ya Allah, surgamu kan banyak, saya di atas, dia di bawah ya Allah. Biar saya tidak melihat dia. Ayo. Tapi doanya masih masuk surga. Nah, doa gini kok nggak bisa? Jangan-jangan bukan ahli surga Anda. Ayo. Semarah apapun, semoga jadi ahli surga. Allah. Indah. Kalau sudah Anda megang kunci ini, kebahagiaan di dunia akan Anda dapat. Buahnya kebahagiaan di akhirat. Kemudian, ini zaman-zaman rusak. Zaman mudah hati diadu. Zaman dulu aman. Berita yang ada di tetangga saja akan sampai kepada kita seminggu, 2 minggu. Hari ini berita di Indonesia sampai Korea dalam waktu yang sama detik. Media sosial. Ini ada setan yang banyak menjadi sebab kita bermusuhan.
Ketahuilah kalau Anda puasa sebulan saja nggak buka WA sama nggak lihat YouTube, biarpun nggak lihat YouTube-nya Buya Yahya nggak apa-apa. Anda puasa nggak ngelihat YouTube sebulan saja sama nggak WA, hati Anda akan tentrem. Karena banyak setannya di dalamnya. WA. Makanya nanti kalau calon menantu, kalau Anda punya anak laki-laki calon menantu, cari anak putri yang nggak seneng HP. Bingung ya. Nah, ini guyonan, artinya guyonan beneran juga, tapi itu aku rusak. Nah, sekarang masya Allah di media sosial cinta terpangkas hilang, orang biasa caci maki. Apalagi ini adalah menjelang pemilihan presiden, lihat permusuhan, padahal ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad. Masya Allah, kenapa seperti itu? Itu setan yang berbisik. Yang mendukung nomor 1 umat Nabi Muhammad, yang mendukung nomor 2 umat Nabi Muhammad. Lah kok bermusuhan? Anda harus sadar, kalau mbahmu panjang umur semoga, kalau mbahmu mati yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga kita yang datang. Kenapa kita musuhan sama tetangga gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Jangan mau tertipu oleh syaitan. Kalaupun kita harus berbeda, tapi jangan bermusuhan. Berbeda semua dengan ijtihadnya. Dengan ijtihadnya. Karena waktu ada beberapa ulama yang datang kepada kami dari kelompok nomor 1, ulama kepada kami datang nomor 2. Semua dengan keyakinan kalau itu benar. Semua dengan keyakinan benar, sampai dengan berani mengatakan, "Buya ada di mana?" Serem saya ditodong begitu. Wah, ini masuk majelis saya, masuk rumah saya pakai todong-todongan begitu. Saya jawab sederhana, "Pak, jangan khawatir Pak Yai, saya ada di hatimu. Saya mencintaimu selesai." Nah, tadi kan tidak enak ribut di sini. Yang satu mempertahankan begini, sampai bermusuhan. Padahal kalau nanti setelah pemilihan presiden ini mereka makan bareng, kitanya bulat berantem, musuhan. Naudzubillah. Jangan mau dibohong oleh setan. Ini bahaya sekali. Gara-gara media sosial. Sekarang orang awam berani mencaci ulama, mencaci habaib, mencaci tokoh. Sudah terbiasa, karena hidupnya sudah biasa mencaci. Biarpun di media sosial jangan main-main. Kalau sudah ini terbiasa mengetik yang jelek, nanti dia sama kawannya pun ngetik yang jelek, sama istri yang ngomong jelek, rusaklah hidup. Mau bahagia bagaimana? Punya gunung emas tetap nggak bahagia, hatinya kotor. Maka harus berjanji gitu. Berbeda pilihan, nggak boleh permusuhan. Bahkan kemarin kita di beberapa tempat, kita di Tangerang bersama, di Majim, di beberapa tempat saya ajak ikrar bersama, semuanya berjanji. Mau berjanji? Berjanji ya? Siap. Berjanji pokoknya nanti setiap malam, setiap saat mendoakan saudaranya yang berbeda pilihan dengan Anda. Jangan mencaci. Siap? Kalau pengen selamat, kalau udah selamat cepat bubar sekarang. Kalau nggak pengen selamat bubar sekarang. Pokoknya berbeda, adik mungkin kakak, paman, pokoknya yang berbeda Anda doain, ya Allah dia berbeda denganku. Kalau memang Anda yakin dengan pilihan Anda, doa, ya Allah berikan dia hidayah. Selesai. Masih ngirim hadiah. Jangan sampai mencaci lalu WA. Ini kakak adik musuhan. Satu keluarga berantem melulu. Masya Allah, gara-gara pilihan presiden. Mau kemana? Mau diadu domba sama media. Media itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Oh, saya ngomong begini saja ada yang ngaco. Wah, ini Buya itu bunglon. Enggak apa-apa, saya dari bunglon masuk neraka. Yang penting selamat deh. Bunglon bagaimana? Saya tegas. Saya terenyuh kalau melihat umat Nabi Muhammad bermusuhan. Orang awam mencaci, saya lihat umat. Kadang orang menyanjung saya, tapi mencaci ulama lain saya nggak bangga. Coba, saya itu paling nggak seneng lihat komentar. Kalau saya YouTube keluar komentar, saya nggak seneng. Bukan nggak seneng, karena kadang-kadang menyanjung, wah Buya Yahya begini-begini, bukan seperti ustadz itu. Ngapain nyaci mereka orang? Menyacinya itu menyakitkan. Itu ustadz, ulama. Kalau sudah berani mencaci ulama, mencaci temennya pun sangat mudah, mencaci keluarganya sangat mudah. Kenapa? Sudah terbiasa dengan kekotoran, kejelekan. Maka jaga lisanmu, jangan gunakan untuk mencaci siapapun. Kalau seandainya seumur hidup kita tidak mencaci Fir'aun sama Abu Jahal, kita tidak dosa. Dengar? Jelas ya? Mencaci saudara. Berarti kalau kita sudah dengan modal gudang, sudah kita siapkan, kita punya gudang caci maki, berapa
kali kita harus caci maki, sebab nanti ada pilihan kuwu lurah, pilihan bupati caci maki, pilihan gubernur caci maki, pilihan presiden diulang 2 kali caci maki. Ayo, mau hidup kayak apa? Bahagia di mana? Di dunia capek, di akhirat capek. Bangun cinta yuk dengan saudara. Baik, kalaupun berbeda, kalaupun Anda berbeda, jangan bermusuhan, jangan mencaci. Berbeda hadapan, makan bareng terus. Bahkan mungkin sekarang sering ngajak apa namanya, ngajak traktir, ngaton traktir yang beda-beda itu. Karena mungkin Anda punya keyakinan ingin mengajak kepada Anda, dia biar ke bawah kepada Anda yang keyakinan Anda baik. Bukan caci maki tidak mengundang hati. Caci maki tidak membawa hati. Mungkin Anda dengan penuh keyakinan bahwasanya yang Anda pilih adalah benar dengan ijtihad Anda, dengan pilihan Anda, maka Anda baik-baik dengan yang berbeda dengan Anda. Pertama, kalau dia tidak ikut, tidak jadi musuh Anda. Kalau dia ikut Anda, alhamdulillah dia ikut Anda. Selesai. Ini dibawa di 2 kelompok ini adalah ulama-ulama di dalamnya. Kaum muslimin yang polos di kampung-kampung. Maka ini ceramah ini harus kami suarakan setiap saat akhir-akhir ini. Ini ceramah yang sangat dibutuhkan hari ini. Jangan bermusuhan, berjanji insyaallah ya, siap? Untuk mendoakan kebaikan siapapun yang berbeda pilihan. Siap? Siap? Kalau kita mendoakan dia dengan doa kebaikan, kita dapat pahala dari Allah. Maka kalau sudah berani doakan doa kebaikan, tidak akan komentar. Jangan ngetik jelek, jangan komentar jelek. Bahkan saya pun melarang membantah orang yang komentar kepada saya tentang kejelekan. Kalau saya benar, Allah yang membela. Kalau saya jelek, tidak perlu dibela. Lalu apa yang harus? Doakan saja. Siapapun mencaci, mengelok-ngelok saya, doakan, beres. Ya Allah, semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada yang mencaci saya, yang mengolok saya, beri segala kebaikan. Nggak rugi doakan doa kebaikan. Baik. Kemudian masalah pemilihan. Masalah pemilihan ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan supaya aman. Nah, ternyata rambu-rambu ini adalah 5. 3-nya adalah mungkin Anda kabur. 2 terakhir yang jelas. Pertama, kalau Anda memilih seorang pemimpin, rambu-rambunya begini. Yang pertama adalah orangnya harus baik. Baik di sini adalah gak harus sholatnya 20 rakaat, 50 rakaat semalam, enggak, paling enggak sholat 5 waktu. Tok. Enggak pakai sholat qobliyah ba'diyah. Paling enggak sholat enggak pernah ninggalin. Puasa Ramadan, tok. Hajinya sekali tok. Haji, siapa? Hajinya. Zakat ya sesuai dengan aturan zakat. Enggak berlebihan deh urusan pribadinya dengan Allah, yang penting baik deh. Bukan pemabuk dia, bukan pejudi dia, bukan pezina dia. Insya Allah yang ini sama, mungkin kita tidak pernah tahu mereka berdua berzina, kita khusnul, ini urusan dia dengan Allah. Urusan yang pertama, masalah rambu-rambu yang pertama kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini amanah di hadapan Allah. Jadi Anda memilih siapapun yang Anda pilih, Anda tidak dosa di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah siapa yang akan membisikkan kebijakan kepada mereka. Biarpun itu orang baik misalnya, atau saya sendiri, tapi jangan didoain jadi presidennya. Seandainya Anda yakin saya baik menurut Anda, tapi kalau yang di kiri kanan saya tidak baik, jangan pilih saya. Mungkin di sini Anda bingung. Semuanya dikerumuni orang baik dan juga dikerumuni orang tidak baik. Namanya jabatan itu seperti itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Anda bingung di situ. Anggap saja yang 2 bingung. Yang pertama serahkan kepada Allah. Yang kedua, aduh, yang ngusung siapa sih? Mulai dari partainya, kelompoknya, yang dekat dengan dia. Mungkin di sini Anda bimbang. Di sini ada baiknya, ada orang jeleknya. Di sini ada orang baiknya, ada orang jeleknya. Bingung. Yang ketiga adalah dia harus baik dengan masyarakat. Baik dengan masyarakat, cinta kepada umat. Anda pun tidak begitu jelas. Anda tidak ngerti apa yang mereka lakukan secara jelas. Anda tidak mengerti, anggap saja ini. Tinggal ini yang keempat dan kelima Anda pegang, jelas. Yang keempat dan kelima ini yang kami tekankan. Yang keempat ini 1, 2, 3 kabur bagi Anda mungkin. Tapi ijtihad ini harus berusaha di dalam memilih pemimpin, harus. Yang keempat adalah jika engkau memilih seseorang, lepaskan dirimu dari kepentingan pribadimu.
Hei Ustadz, hei Kiai, saya sampaikan dimanapun kami berada, jangan engkau pilih dia gara-gara dia menawarkan akan bangun pondokmu. Pejabat yang sudah punya jabatan, jangan pilih dia gara-gara akan menjanjikan naik pangkat. Hei pengusaha, jangan pilih dia hanya karena dia akan menjanjikan proyek baru buatmu. Kalau sudah kita memilih Anda, insya Allah justru kita ini aman. Tidak pernah ada jabatan tawarkan pada Anda. Tidak ada kan? Nggak ada jabatan, nggak ada. Kita juga kiai juga bukan, tawari pondok juga enggak, ya aman kan? Tawari pondok jadi aman, yang bukan kiai aman, bukan pejabat aman, kerja di Korea aman ya. Kemudian yang ketiga apa? Pengusaha besar juga bukan. Tapi kalau Anda memilih dia, biarpun itu benar orang itu benar, orang soleh, orang baik, layak jadi presiden, kalau Anda memilih dengan niat jelek, nggak ada nilainya bagi Anda. Bebaskan kepentingan pribadi. Ustadznya jangan pengen dibangunkan pondok. Kalau nggak pantas. Yang bangun pondok Allah nanti, yang bangunkan. Ini perlu keberanian seorang ustadz ngomong begitu. Makanya kalau ustadz terbeli, rusak umat lebih besar lagi. Anda ustadz, kok ternyata milih seorang presiden gara-gara tawaran sesuatu, Anda rendah. Batal jadi ustadz. Nyangkul saja di sawah masuk surga. Ini yang pertama. Pejabat juga begitu. Pejabat juga sama. Kadang-kadang jangan sampai memilih seseorang hanya karena ingin mempertahankan jabatannya atau ditawari, kamu nanti jadi apa. Kalau Anda memilih orang tersebut karena tawaran tersebut, maka Anda rendah. Jangan jadi pejabat. Anda tidak mampu jadi pejabat karena Anda telah menjual jabatan Anda atau menjual agama demi jabatan Anda. Yang ketiga adalah mungkin proyek. Nanti gampang lah kalau dengan saya, nanti usaha lancar deh. Makanya menangkan saya ini nomor 5 loh ya. Jangan lupa nomor 5. Nah, kalau sudah kita benar-benar, ini yang keempat. Yang keempat, bebaskan dari kepentingan pribadi. Yang kelima adalah jujur kepada Allah. Seringlah mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Bohong kalau Anda menyerukan kemuliaan Allahu Akbar, sholli ala sayyidina Muhammad, ternyata malamnya tidak pernah ngadu kepada Allah. Termasuk panjatkan waktu kunut nazilah, panjatkan waktu tengah malam, panjatkan waktu khutbah Jumat. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik. Kalau sudah Anda meminta seperti itu, lihat pemimpin yang baik. Jadi syarat yang cara yang keempat dan yang kelima kok Anda pegangi. Aku memilih bukan karena tawaran apapun. Aku memilih karena ijtihadku yang aku mengerti sesuai dengan informasi masuk kepadaku. Biarpun bohong, nggak urusan itu. Yang penting informasi masuk kepadaku, yang harus aku pilih adalah nomor 5. Kemudian aku tidak mengharap apapun setelah aku memilih. Kemudian aku sudah mengadu kepada Allah. Anda coblos. Kalaupun ternyata yang Anda pilih salah, dia penjahat, Anda tidak dosa. Kenapa? Anda dengan ijtihad. Ini perlu dihadirkan. Selesai ini masalah, karena harus kami hadirkan saat ini ribut di kampung permusuhan, khususnya di media sosial. Hari ini Anda puasanya berbeda, bukan puasa tidak makan dari pagi hingga sore. Puasa itu disesuaikan dengan keadaannya. Puasa Anda hari ini adalah untuk tidak komentar jelek di WA, untuk tidak komentar jelek di YouTube. Siap? Insya Allah ahli surga semua, kami yakin. Dan itulah keindahan yang sesungguhnya. Baik, kalau sudah begitu aman. Jangan ribut sana ribut sini. Berijtihad harus. Kalau tidak ijtihad, Anda nggak punya otak. Ijtihad. Informasi yang masuk, baru Anda pilih sesuai dengan tadi aturan yang kami sampaikan. Baik, sudah jelas. Nanti ada PR sampai di rumah masing-masing. Ambil kertas, ambil pulpen, catatan buku khusus, catat orang-orang kurang ajar. Enggak, betul. Cuma judulnya yang baik tadi. Enggak, sebagai minas solihin ditemukan di buku notesnya, dipikir zikir. Ternyata nama-nama orang. Cuman di situ doakan nama-nama orang baik yang telah berbuat baik kepadaku, yang harus aku doakan setiap saat. Anaknya baca tuh bingung. Abah ini kok bilang ini orang baik? Bukan dia orang kurang ajar selama ini. Cuman karena hatinya baik ditulis orang-orang baik yang harus aku doakan. Setiap hari, setiap malam dibuka notesnya, ada nama orang tersebut didoakan. Itulah ahli surga, wali yang berjalan di atas bumi. Nggak pakai dicium tangannya, tapi hatinya bersih. Salamatus sudur. Kalau Anda sudah seperti itu, ahli surga. Ahli surga, biarpun ibaratnya sholatnya 5 waktu tok tadi, puasanya Ramadan tok, nggak pakai sunnah-sunnah, tapi kok hati Anda bersih, ahli surga. Jangan kebalikannya,
Sholat malamnya Masya Allah, habis tahajudan komentar di WA yang jelek, komentar YouTube jelek, marah musuhan sama tetangganya, mau ke surga kemana ini? Sama adiknya urusan waris gak beres-beres. Kalau seandainya Anda itu berani mendoakan orang yang berbuat zalim kepada Anda, mustahil Anda berbuat zalim. Kalau Anda sudah berani mendoakan kebaikan saudara Anda yang mengambil waris Anda, mustahil Anda mengambilnya. Karena apa? Anda sudah punya kasihan kepada seseorang, pasti Anda lebih kasihan kepada diri Anda sendiri. Inilah insya Allah ya, modalnya modal hati, bersih hati, jangan punya musuhan dengan saudara. Pokoknya kalau ada orang kurang ajar kepada Anda, doakan. Dan yakini ini adalah ilmu. Ilmu dari baginda Nabi SAW. Kami hanya menyampaikan saja. Loh, apakah Buya sudah bersih? Oh enggak, saya sama kurang lebih lah kita ini. Cuman kita ayo belajar bareng. Biar enak hidup ini. Ketemu lihat, kalau orang tidak ada benci, ketemu senang, Masya Allah. Tapi coba kalau benci, cemberut. Sungutnya berdiri, kumisnya berdiri. Sholat aja musuhan ada, Allah. Di neraka. Mengajar tuh siapa itu? Ini beda dengan saya itu. Urusan ibadah sampai jadi permusuhan. Ini pemilih nomor berapa ini? Ini, naudzubillah ya. Ayo baik hati ya semuanya. Indah semuanya. Cukup kita buka tanya jawab insyaallah. Insyaallah ini ada permohonan. Termasuk Anda sudah punya rezeki, dimudahkan Allah, kerja di sini dapat gaji. Sisihkan uang untuk kemuliaan. Ini ada kotak keliling. Memang kalau kami di Indonesia tidak pernah ada kotak keliling. Kami tidak pernah mau ada kotak keliling. Yang mau surga itu mahal biar mendatangi kotak. Cuman di sini dirubah karena memang lapangan kebaikan di sini kan tidak banyak, tidak ditebar di mana-mana. Kalau di Indonesia kan banyak program, ada TPQ di mana-mana, ada musola di mana-mana. Maka di sini paling tepat gak apa-apa. Nanti akan diputar kotak amal dan niatkan. Saat Anda memberikan, niatkan untuk orang-orang yang kurang ajar kepada Anda. Dimulai hari ini. Kemudian setelah itu untuk orang yang sangat Anda cintai, langsung dikabul oleh Allah. Pertama untuk niatkan, ya Allah, aku akan menyumbang berapa won ini ya Allah untuk orang itu, ya Allah, semoga kau lembutkan hatinya, kau ampuni dia ya Allah, dia kurang ajar sama saya ya Allah, pinjam utang belum balik-balik ya Allah, dan anakku jaga ya Allah, istriku jaga ya Allah. Karena untuk bangunan masjid permanen, pembelian tanah. Kalau ini jadi, lihat, Anda harus jadi orang cerdas. Kalau Anda jadi ahli ibadah, sholat semalam itu paling banyak berapa rakaat? Nggak tahu, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau Anda punya program bangun masjid atau pondok pesantren, nanti setelah bangunan masjid, nanti bangun pesantren Al-Bahjah. Kalau Anda bangun masjid atau pondok pesantren, lihat, sebanyak orang beribadah di tempat itu, Anda akan mendapatkan pahalanya. Yakin, Allah akan kasih. Kalau kita mengandalkan amal kita sangat sedikit sekali. Amal kita sedikit. Sholat qobliyah ba'diyah saja sering bolong-bolong ba'diyah qobliyahnya. Tapi kalau kita sudah membangun masjid, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, akan Allah bangunkan rumah di surga, termasuk membangun sesuatu untuk ngisi masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Maka ini jangan ragu, sisihkan. Dan untuk tobat misalnya, ada tobat. Mungkin ada yang ya gimana, saya pernah nyumbang di hura-hura yang haram, gimana nih? Pernah ya? Pernah kan ada ya? Ada, semua dari kita punya masa lalu yang jelek, ada yang jelek. Ya Allah, saya sering dulu nonton konser apa ya Allah, saya kan tobat. Dulu nonton konsernya bayar berapa misalnya? Ya? 20. Karena tobat 2 kali lipat. Oh iya dong, tobat, ngaku tobat. Kalau enggak bener tobatnya. Tobat bener, ya Allah, dulu aku pernah membayar untuk kejelekan, maka sekarang kejelekan untuk aku beli lagi, Allah akan aku buang. Bayari karena Allah, tobat, sehingga nanti Allah akan berikan hiburan kepada Anda segala kemuliaan. Jadi masalah hadir selawatan tentram hatinya melebihi daripada saat hadir di tempat-tempat yang haram. Tiba-tiba menghadiri majelis kayak begini senang, pulang dengan penuh kegembiraan. Yang punya kebahagiaan adalah Allah ya. Ini nanti jadi untuk infak kotak keliling sekarang, untuk bangun masjid permanen, pembelian tanah. Insyaallah, bismillah, niatkan. Kalau perlu buka dompetnya nggak usah dilihat. Sudah. Insyaallah, bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman ingat, jangan malu bersedekah sedikit. Yang malu bersedekah sedikit calon bakal orang sombong.
Kalau memang mampu mau sedikit, sedikit. Kemudian jangan gengsi dengan sebelahnya. Awas. Kalau sebelahnya, kalau Anda gengsi dengan sebelah ngasih nggak enak, saya jadi ngasih. Berarti Anda sedekahnya karena sombong-sombongan. Berarti ada dengki juga ya. Jadi memang Anda memberi karena Allah. Bukan kan Anda ya, makanya saya kenapa? Kok nggak mau kota amal dikeliling, kenapa? Kadang-kadang mula-mula nggak mau ngasih duit dia. Cuman gara-gara temannya sebelahnya ngasih, jadi nggak enak, kepaksa. Bahkan ada yang bohong, digerain dok pelannya. Berarti bukan karena Allah. Tapi ingat karena Allah. Kalau sudah karena Allah, niatkan keluarga yang di rumah agar dijaga. Bismillah sambil dijalankan sampai saya ngomong insyaallah. Ingat karena Allah, niatkan keluarga yang di rumah, orang tua yang telah meninggal dunia agar sampai semuanya. Bismillah karena Allah. Dan juga minta agar Allah memberikan cinta di hati kita. Cinta, 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 indah, indah. Ayo bismillah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد إن الصلاة على رسول الله شمس لا فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب صلوا على النبي محمد حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي